Halo, selamat malam. Cek sound dulu, cek sound. Sudah oke atau belum? Thank you. Yang sudah mulai join, udah lama tak bersua di live ya. Udah beberapa minggu di luar terus. Nah, sekarang kita live lagi bikin makan yang simple aja ya. Jadi kali ini kita mau bikin, kita akan buat jadi kita akan buat ini orange chicken ya. Ini makanan boleh dibilang dari dulu ya. Saya kalau kerja di dulu sempat kerja di US, kita kalau makan siangnya nyarinya orange chicken. Jadi itu Chinese yang American Chinese kalau boleh dibilang ya, kayak seperti lemon chicken, tapi ini orange chicken. Jadi dia di potongan-potongan yang crispy, terus kemudian ada saus orange-nya. Ini kita akan buat orange chicken ya. Jadi ini nanti. Oke, thank you yang udah join. Semoga kita sehat-sehat semua ya. Ini jadi untuk bahan-bahannya ya mudah, nggak terlalu susah. Ini ada bawang putih, ada jahe, kemudian ini kulit jeruk ya, jadi kulit orange. Nah, jadi diambil dulu sebelum kita bikin jusnya. Ini sekitar 1 orange ya, tapi kalau jusnya sekitar 2 orange. Kemudian ini ada cabai bubuk, dan juga ini kita ada cabai kering ya. Terus habis itu ini kita ada gula, kemudian nanti kita akan pakai kita pasin, ini saya pakai taste me ya. Terus kemudian nanti kita ada pakai rice vinegar atau cuka beras, bisa juga pakai cuka putih biasa ya. Kalau ini Pearl River Bridge, jadi kita akan gunakan 2 ini untuk sausnya, dan juga orange juice. Ini orange fresh dari 2 orange ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai orange juice yang sudah jadi, nanti gulanya di adjust ya, gula dikurangin. Nanti resep kita akan share based on fresh orange juice. Terus untuk ininya, untuk batternya kita ada, sini ada tepung terigu dan tepung maizena. Terus kemudian ini ada telur aja kocok ya. Ini kita potong-potong dulu. Kalau kita cincang dulu nih ya, supaya cutting boardnya kita nggak pindah-pindah. Ini kita 2 bawang putih, oke. Terus habis itu baru kita cincang aja. Jadi Tiger mau ikutan mau ikutan live dia ya. Ini untuk sausnya ini bisa juga digunakan untuk beef ya, jadi crispy orange beef. Ya, ini kita cincang dulu. Terus kemudian nanti kita cincang juga jahe sama bawang putih ya. Ya, kita pakai sekitar nanti setengah sendok teh. Nanti kita adjust saja. Jadi tergantung kita suka mau rasa jahenya dominan atau enggak ya. Oke. Ya, jadi ini kalau orange chicken ini ya bisa buat
bisa buat rice bowl, bisa buat apa namanya, kalau misalnya kita bikin catering ya, bisa jadi salah satu pilihan untuk menu utama ya. Kalau saya makan biasanya di rumah makan biasanya suka ada pilihannya, salah satunya biasanya orange chicken. Ya bisa diganti ikan juga kalau mau ikan ya. Jadi bisa pakai dori. Ya, itu juga enak dipakai untuk. Ya, ini sudah. Ya. Oke, ini kita masukkan dulu, kemudian nanti kita potong-potong dadu untuk jahenya ya. Hello. Ya, ini kita potong. Ya, ini saya ambil dulu. Ya, biar nggak terlalu berair. Ya. Jadi ya biar nggak terlalu berair ya. Jadi kalau misalnya kita gorengnya nanti biar dia lebih. Ya, apa kabar Ben? Bu Ervina? Cara pakai pisau yang baik bagaimana? Ya, pisaunya basically pisau harus tajam ya. Jadi pastikan kalau kita bikin sesuatu, pastikan pisau tajam. Nah, ini gunakan steel ya untuk membuat dia menajamkan secara daily harian ya. Nanti kalau seminggu atau sebulan sekali tergantung pemakaian, itu kita bisa asah ya, pakai asah batu. Ya, ini sekarang kita bikin potongan dadu ya. Ya, ini kita potong-potong. Ya, usahakan dia jadi seperti ini. Ya, jadi potongannya biar sama rata supaya nanti kematangannya juga bisa rata. Karena kita mau dia crispy tapi tidak sampai terlalu kering ya. Oke. Ya, ini kita, dan pastikan kalau kita pakai ayam ya, ayamnya yang fresh. Ya, pastikan dia jadi masih warnanya masih pink. Ya, dia bagus ya. Gimana caranya ayam supaya tidak amis? Ya, harus pakai ayam yang fresh karena ayam itu kalau dia fresh tidak akan amis ya. Jadi itu udah jadi satu ya yang harus diperhatikan ya. Nggak bisa kita mau ayamnya nggak amis tapi ayamnya nggak fresh. Nah, itu nggak bisa. Oke, ini sudah. Nah, jadi ini ya, ini kita masukkan di telur. Kita panaskan dulu minyaknya ya. Panaskan minyak. Minyak goreng ya. Minyak goreng. Ya, nanti pada saat kita menggoreng itu sudah dalam suhu yang benar ya. 170 derajat ya. Ini sedikit aja kasih garam ya. Ya, terus kemudian kita masukkan sedikit. Ini kita asin sedikit. Asinnya apa tuh? Ini kita pakai Tasmi ya. Ini kecap asin Tasmi. Jadi dia punya asinnya pas. Ya, ini sudah. Ya, ini kita masukkan di telur.
Ya, kocok telur aja ini sekitar 2. Dua telur. Sekitar 2 telur ya. Telur utuh, Chef. Telur utuh. Ya. Terus kemudian ini adalah campuran dari tepung terigu dengan maizena. Perbandingannya sama. Ya. Ini kita pakai 50 gram. Tepung terigu yang protein sedang. Ya, all purpose. Ayam hanya bagian dada atau boleh bagian yang lain juga? Boleh bagian yang lain. Ya. What is the best? Untuk ini kita pakai yang dada. Ya. Kalau yang lainnya bisa menggunakan bagian paha boleh. Nah ini kita ini kita siapkan juga nih untuk nanti di sampingnya ya. Sebelum kita goreng. Ya ini ya, kita masukkan. Satu-satu ya, Chef? Ya supaya dia coating satu-satu ya. Biar nanti dia bagus. Dan ini gorengnya juga nanti sedikit-sedikit. Ya. Ya. Ya, jadi ini enak buat hari-hari ya. Gampang juga stoknya bisa. Nah, nanti gorengnya juga yang penting nanti ya. Kita nanti akan sama-sama goreng. Ini pastikan dia tercoating. Chef, kenapa kalau bikin ayam tepung seperti ini besoknya udah keras? Ya, memang kalau ayam tepung ini ya, kalau misalnya kita pakai, terutama kalau pakai telur gitu ya, itu dia kalau kita goreng sampai dia benar-benar matang, maka dia akan susah untuk bisa di keep ya. Kalau kita gorengnya kan biasanya ada yang dia 2 kali goreng ya. Nah, kalau 2 kali goreng itu dia bisa disimpan dalam kulkas ya, dengan gorengan pertama ya tanpa warna dulu, terus simpan dalam kulkas, nanti besoknya baru kita bisa goreng lagi ya. Jadi gorengan yang kedua. Nah itu dia nggak apa-apa, tidak akan keras. Tapi kalau udah sekarang sudah dimatangkan sampai dia sampai dia benar-benar matang, nah itu nanti dia udah keras, udah nggak bisa dia Chef, pernah masak kepala ayam nggak? Itu memang bisa dijadikan bahan masakan atau ada menu yang bahannya pakai kepala ayam? Kalau yang biasanya sih kalau kepala ayam jarang ya. Jadi kalau ini kebanyakan ceker. Kalau masakan Chinese ada yang pakai kepala ayam tapi jarang sekali. Kalau di Jawa digoreng, Chef, enak? Iya, ada yang digoreng juga tapi maksudnya jarang ya ketemu itu ya. Nah, ini sudah, ini kita siapkan untuk gorengannya dulu. Ya. Ini panci kita panaskan. Ya. Ini kira-kira kalau misalnya kita buat ya pastikan panasnya 180 derajat ya. Jadi dia akan nanti garingnya bagus. Udah panas. Ya. Kemudian panasnya setelah panas baru geserkan. Ini biasanya kalau bisa dicek dengan temperatur atau biasanya kalau kita menggunakan wooden atau ini ya, jadi kita bisa lihat kalau di sampingnya sudah mulai banyak ada bubble, itu berarti dia udah siap. Ya, seperti ini.
Kalau misalnya punya temperatur bisa dicek temperatur. Gitu. Biasanya 180 derajat itu adalah yang bagusnya gitu. Aduh ribet siap di rumah tangga kan nggak punya Iya. temperatur. Ini sedikit lagi. Ya, sampai dia 180 itu tadi saya bilang tadi. Nanti kita lihat sama-sama lihat ya. Siap tadi tepungnya tepung apaan? Tepungnya tepung maizena sama tepung terigu serbaguna 1:1. Tepung serbaguna maksudnya yang tepung protein sedang ya Chef? Protein sedang, betul. Bukan yang tulisannya tepung serbaguna yang udah ada bumbunya kan? Bukan itu ya? Bukan. Tepung, ya kalau dibilang serbaguna adalah biasanya tepung protein sedang ya. Itu disebut dengan serbaguna. Bukan yang sudah premix. Ya kalau itu premix namanya. Ini kita bisa tambahkan sedikit tepungnya. Yang penting udah panas. Ya. Ya, nanti ini kita goreng satu-satu ya. Oke. Tanyain Chef live next week bikin apa? Oke, sekarang kita akan goreng. Kita bisa masukkan satu dulu. Jadi tepung segitiga ya Chef, protein sedang. Ya. Ya, sebaiknya kalau misalnya kita menggoreng, pastikan jadi jangan lebih banyak yang digoreng daripada minyak ya, karena itu nanti akan mempengaruhi panasnya minyak. Jadi kalau misalnya itu biasanya 1:3, ya, itu sudah pas biar dia nanti gorengannya bagus. Ya. Ya tadi tepung dan maizena perlu dikasih garam nggak? Nggak dikasih garam lagi. Jadi tadi garam hanya di ayamnya sedikit karena terus kita menggunakan kecap asin ya untuk marinasinya. Nah, jadi dia garing gini. Nah, tadi saya bilang kalau misalnya kita mau menggoreng 2 kali, ya, saat ini setelah warnanya masih seperti ini bisa ditiriskan kemudian bisa disimpan. Ya, kemudian baru digoreng lagi besok untuk memberi warna. Ya. Tapi kalau kita udah goreng sampai kecoklatan itu udah susah untuk Goreng lagi tambah keras ya Chef? Ya, dia tambah keras jadinya. Makanya dia biasanya kalau saya nyiapin untuk bikin sweet and sour chicken itu saya goreng setengah dulu ya. Setengah jalan baru bisa di keep sisanya kalau nggak habis gitu. Nah, ini karena kita mau nyari warnanya ya berarti kita harus ini sampai matang, dan ini kalau ini udah nggak bisa di ini lagi. Jadi makanya saran saya ayamnya kalau mau ya digoreng setengah matang atau mendingan goreng besok, tapi sausnya bisa disiapkan terlebih dahulu. Harap 24 Chef, apa kabar? Baik-baik, gimana? Selamat habis tua. Chef kemana aja sih yang Ya, saya lagi ke desa-desa. Ya, nah ini udah seperti ini. Ini udah cukup ya. Mas ke desa mana Chef? Next ke Wakatobi ya. Ini yang kemarin kita di Pulau K di Maluku. Jadi desa Ngilngof. Ya, udah seperti ini. Nah, ini udah terus kita sisihkan. Ya, ini pastikan kita selalu ya supaya dia nggak ikut ke yang gorengan yang berikutnya. Pastikan kita saring ya. Halus-halus semuanya.
Ya. Halo-halo juga. Ya. Nah, ini baru kita panas dulu, baru kita masukkan yang berikutnya. Ya. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau ibu-ibu nggak begitu chef, langsung semua dimasukin. Ya itu justru. Jadi kalau misalnya itu pastikan bahwa goreng beberapa kali, ya 2 kali paling enggak. Karena kalau enggak nanti hasil gorengannya ini nggak sempurna, ya. Jadi ini kan kita lihat ini dia udah bagus gitu, ya. Jadi matangnya rata dan warnanya bagus. Gitu. Chef dari Joyce, malam chef kenapa nggak ada info kalau ada live? Oh kemarin kita kasih info ya di yang kemarin kita bikin apa ya kemarin kita ya? Nasi goreng. Ya waktu ada di nasi goreng kita bilang sampai ketemu di Sunday Live. Ya. Gak apa-apa ini baru mulai lagi kita Sunday Live-nya. Jadi ya kalau yang biasanya cukup rutin kita bikinnya. Sekarang udah mulai boleh Ya. pergi ya chef. Ya ada banyak beberapa pekerjaan ya di luar yang menjuri, terutama yang ke desa-desa ini lumayan ya. Jadi biasanya weekend baru balik jadi Live baking kapan chef? ya mudah-mudahan bisa next week kita bisa live untuk baking ya. Bukan baking tapi kita mau bikin pancake ya. Nanti mungkin hari minggu depan tanggal berapa mesti lihat cek dulu. Ya, nah sementara ini kita siapkan, ini kita masukkan ya orange juice ya. Ini sekitar 1 cup 200 ml. Kemudian 2 sendok makan. Ya, itu tadi yang digoreng. Ya. 2 kali, yang pertama api kecil, yang kedua api besar. Oh, kalau mau digoreng 2 kali. Apinya semua sedang. Kalau dia udah besar, ya kalau dia udah besar, jangan terlalu besar gitu. Jadi apinya sedang, udah panas, turunkan ke sedang. Biar matang sampai ke dalam ya chef. Iya. Karena kalau dia nanti terlalu panas apinya dan terus panas terus, nanti dia gosong di luar, dalamnya mentah. Ya. Ya, udah cukup. Next week tanggal tanggal 7 chef. Apa? 7, 11, dan 21 next week. Oh ya, 7 mungkin masih oke. Ya ini bisa lihat ya. Bagaimana chef? Ya, tanggal 7 masih oke, masih bisa saya. Nah, lihat ya ini jadi matangnya bagus. Deketin. Ya, masih juicy. Tapi crispy, enak ya. Jadi ini yang kita inginkan ya. Jadi ini sebenarnya mau dikasih sos apa aja enak. Oke. Huh? Chef, orange-nya itu fresh atau pakai? Yang ini fresh ya. Yang ini kita menggunakan Ya. ya jeruk orange sangkis ya. Kalau kita bilang ya. Jadi bukan jeruk Medan ya. Kalau jeruk Medan itu kita sebutnya tangerine. Jadi sedikit berbeda. Ada Ibu Ayu Widian. Apa kabar Bu Ayu? Jadi bakingannya bagus-bagus. Iya. Ini lagi Halloween sebenarnya sekarang ini ya. Untuk yang lagi anak-anak muda ini lagi Halloween. Orang tua di rumah aja. Orang tua di rumah aja. Nah ini kita masukkan ini kecap asin Tresmi. Ya nih. 2 sendok. Ini untuk berapa porsi ya chef? Ini Kalau sama nasi 2 porsi kali ya chef? ya sekitar 2 porsi lah. Kalau sama nasi ya? Ya. Terus ini kasih cuka beras. Nah kalau pakai cuka lain dicek dulu ya keasemannya. Ini api nyala nggak chef? Belum. Campur dulu baru kita naikin. Ini gula. Tadi saya bilang kalau kita menggunakan fresh orange gulanya segini ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan orange yang sudah jadi, orange juice yang udah jadi, itu di Botol-botol maksudnya? ya itu di adjust gulanya. Kadang-kadang biasanya sudah terlalu manis ya.
Wah enak kata Ibu Ayu. Ini kita masukkan bawang putihnya, kemudian jahe. Ini masakan Chinese ya? Ini ada chili powder. Ini bisa di-adjust juga berapa kepedesan yang diinginkan. Sama kita masukkan di sini orange zest-nya. Kalau orange juice yang pakai Kalau orange juice yang udah jadi kan berarti nggak ada orange zest-nya, ya berarti nggak usah pakai gitu. kemanisannya ya chef itu. Ya, ini kemanisannya kita. Enak ya. Enak. Berarti ini chili pakai powder. lemon juga bisa chef ya? Jadi orange. Jadi lemon sauce bisa. Ya. Ini kita masukkan dry chilinya, ini juga buat nambahin Ini pedas. api udah dinyalain belum ya chef? Udah. Coba lihat chef. Coba apinya seberapa? Jadi apinya sedang aja. Ya. Ini kita. Jadi kalau misalnya nanti mau di-adjust ininya bisa ditambahkan gulanya ya kalau mau lebih manis, atau bisa juga masukkan madu ya. Chef, jadi buah-buah apa yang bisa dipakai seperti ini? Lemon, mungkin nanas bisa. Yang lainnya agak sedikit susah ya. Yang ada lemony sedikit ya. Pomelo bisa, bisa. Pomegranate bisa. Chef. Pomegranate bisa. Yang penting gulanya aja yang diatur. Delima maksudnya. Pomegranate itu delima. Ini kita biarkan dia mendidih. Kemudian di sini kita siapkan maizena yang udah dicampur dengan air ya. Jadi ini 1 sendok makan maizena, 2 sendok makan. Chef, kalau cabai kering gitu fungsinya apa ya? Beda fungsi sama cabai merah rawit biasa atau gimana? Dia memang ini kan dia pakai dry chili itu akan kepedesannya beda ya dibandingkan dengan kalau kita pakai cabai rawit. Kalau cabai utuh ya maksudnya cabai Iya. segar. Atau pakai cabai segar gitu. Jadi pedasan yang mana Chef? Yang dry chili ya, karena dia kan lebih. Dry chili lebih pedas daripada yang segar. Ya. Kalau sama hot chili baru beda ya. Cabai rawit maksudnya. Tapi kan kalau pakai cabai rawit, ini kan masalahnya ini menu Chinese ya. Jadi makanya pakai dry chili. Mereka nggak punya fresh chili, nggak punya cabai rawit ya. Tapi itu juga kurang cocok dimasukkan sini ya. Chef, tadi itu pakai baking powder ya. Fungsinya buat apa baking powder di sausnya? Sausnya pakai baking powder? Nggak pakai baking powder ya. Yang pakai Ini hanya orange juice, kemudian tadi kecap asin ya, kita menggunakan ini kecap asin Taismi. Terus kemudian kita ada kasih orange zest. Kemudian ini maizenanya masih belum masuk ya. Kemudian chili powder, bawang putih sama jahe. Udah, itu aja. Nggak ada baking powder. Itu di tepungnya juga cuman maizena sama tepung terigu. Tapi kalau mau ditambahin baking powder boleh ya? Di Tepungnya. Ya suka-suka kalau mau boleh. Boleh. Kriuk gitu kali ya. Ya ada banyak resep ya. Kalau yang ini dia nggak pakai. Chef, biar tambah kental bisa nggak ditambah roux? Nggak usah pakai roux ya. Kalau Chinese pakainya pakai cornstarch ya. Nggak pakai roux. Kalau Oke, pakai mangga roux bisa? ada rasa yang berbeda. Mangga bisa nggak Chef? Mangga bisa juga ya. Mangga tapi kombinasi sama lemon ya. Lemon atau jeruk nipis boleh. Dikecerin gitu ya? Ya biar agak sedikit Kecut. kecut. Chef, kalau tidak pakai cabai kering boleh ya? Bisa Boleh. ya? Masih tetap oke gitu, masih Oke. masuk rasanya. Ini mirip kayak Thai sweet ya Chef? Beda ya. Kalau Thai sweet dia tidak menggunakan jeruk. Kalau jadi dia lebih banyak ke air, gula, sama cabai, sama garlic itu biasanya ya. Garlic chili sauce namanya kalau Thailand itu ya. Kalau ini ada rasa buahnya, jadi sedikit berbeda. Orange juice-nya merek apa? Oh ini kita pakai yang Sunkist saja, yang ada di pasar. Bebas ini ya. Yang penting minta yang banyak airnya gitu loh.
Jeruk fresh. Jeruk fresh. Ini 1 cup, jadi sekitar 2 jeruk utuh. Ya, ini sudah. Ya, yang penting gula sudah larut dan bawang putihnya sudah mateng ya, sudah masak ya. Ini baru kita masukkan maizena. Kalau pakai roux itu biasanya untuk western ya. Kalau untuk Chinese ya cornstarch ya. Karena nanti rasanya berbeda. Tapi nggak masuk di sini ya, Chef. Kalau pakai roux masuk nggak rasanya? Enggak ya. Ya roux kurang. Oke. Nah ini udah. Nah, pedasnya mulai naik. Tadi Ya. pakai lada nggak, Chef? Apa? Lada. Nggak pakai lada. Karena ini udah pakai dry chili ya, jadi cukup pedas ya. Kalau pakai lada lebih anget kali, Chef ya. Iya, ini tapi udah ada jahe, udah ini, jadi biasanya kita nggak pakai kalau buat Chinese. Nah ini saya sedikit akan mau menambahkan, ini udah selesai ya, kita matikan. Ini kita mau menambahkan ini, tapi saya nggak mau nambahin di sini karena ini sausnya bisa disimpan kalau mau disimpan. Ya, jadi ini bisa sampai 1 minggu, tinggal ambil dikit-dikit ya, tinggal panasin baru dicampur dengan ini. Jadi ini saya mau goreng sedikit aja. Chef, ada Ogi. Kabar G. Ogi jalan-jalan terus nih, lagi explore Indonesia dia. Oke, nah ini kita bisa lihat. Jadi ini sebenarnya ini, kemudian ini tinggal nanti kita. Sini. Ya. Nah ini misalnya kita mau goreng sekali lagi bisa untuk supaya dia dapat crunchy-nya, baru kita tinggal di toast sama sausnya. Ya, tapi sausnya tinggal ditambahkan saja. Jadi nggak perlu dimasak dengan dimasak dengan di wok baru dipanaskan. Ini nggak perlu ya. Ini sudah panasnya cukup, tinggal nanti dimasukkan. Ini saya masukkan sekali aja, sebentar. Chef, siapa dong Pekanbaru? Apa kabar Pekanbaru? Chef, jadi kalau untuk restoran atau untuk catering, jadi bisa disiapin seperti itu, terus nanti mau servis baru seperti ini. Ya, jadi bisa setengah matang kalau mau. Jadi begitu ada order langsung udah siapin goreng. Nah kalau sudah goreng pertama sudah crispy, nah itu kalau mau goreng kedua bisa sekaligus, ya, karena dia udah tinggal memanaskannya saja ya, gitu. Sama nyari warna sedikit. Gitu. Chef, kapan PSCTP Bali? Kapan-kapan, tunggu undangan nih. Bali udah baru buka juga ya, jadi ini bulan ini masih padat karena banyak ke desa, sama juga ada ke Dubai sekali. Jadi ini sekarang, nah ini udah, ini tinggal cari warna enaknya. Saya ambil bowl, kita toast. Iya, memang jadi biasanya sih dibikin 2 kali supaya dapat warnanya bagus gitu ya. Nah, sembari nanti kita tambahkan. Ya, ini udah. Chef, kalau gorengan ayam yang setengah tadi, yang goreng pertama itu bisa tahan berapa lama untuk disimpan? 3 hari bisa dalam kulkas ya. Lama-lama ya, Chef? Ya, kalau bisa sih. Karena harus dimakan. Ya, jangan disimpan lama-lama, kan sayang juga. Paling lama 3 hari ya. Terus sebelum menyajikan digoreng lagi seperti ini dalam minyak panas. Ya, minyak panas. Terus dimasukkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini mumpung ini saya masukin sebentar. Jadi Chef, kalau untuk ibu-ibu yang bekerja bisa bikin ini banyak, terus pas mau makan ini masuk ya? Sedikit ya, kayak gitu. Ya. Ini sebentar aja ya, cuman buat biar nggak mentah aja. Chef, kalau suka beras merek apa ya? Suka Apa? Beras beras. Merek sebenarnya ada banyak ya, tapi kalau yang ini Pearl River. Kalau kecap asinnya Taste Me. Kalau suka beras diganti lemon bisa nggak, Chef?
Oh, kalau cuka berasnya dikasih cuka mendingan, cuka putih ya, apa aja boleh. Cuka putihnya mau diksi boleh ya, tapi kalau diksi pastikan dia, nah ini sudah ya, seperti gini. Ini kita tinggal Tadi 3 hari itu 3 hari di chiller apa 3 hari di freezer ya? di kulkas ya, bukan di freezer. Ini kalau di freezer dia keras, terlalu dry dia nanti. Chef chiller. Chiller maksudnya, bukan di freezer. Salam dari Tabanan. Engken kabar Tabanan. Tahu peken. Ada, jauh saja Anda. Ya, jadi Kalau seperti nggak ini. pakai kecap beras bisa nggak Chef? Apa? Cuka beras kali maksudnya ya. Iya, cuka beras. Ya. Bisa nggak? Apa? Cuka beras nggak pakai. Pakai kecap asin. Sorry, pakai apa? Cuka diksi. White vinegar boleh. Cuka buat bakso kan Chef? Ya, cuka yang biasa buat cuka bakso. diksi lah. Iya. Ya. Kalau diksi itu merek ya. Ya, cuka putih namanya. Cuka bakso. Kalau bakso kan bisa juga bukan buat bakso ya gitu ya. Jadi namanya nggak bakso. Ya, Jadi maksudnya seperti nggak ini. pakai cuka beras bisa ya? Bisa ya. Bisa pakai cuka biasa. Yang penting ada cukanya karena dia untuk balance ya. Chef boleh request nugget nggak? Ya, next time ya kita coba ya. Chicken nugget. Nugget itu apa ya? Chicken ya? Atau Iya. beef nugget ada nggak? Enggak. Nugget biasa chicken. Kayak BTS gitu. Apa itu BTS? Nugget kan? Oh, McDonald's. Enak Chef, tapi nggak pakai sayuran Chef. Enggak, ini memang dia tidak pakai sayuran ya. Jadi dia makanya ini kita kasih Sayurannya separate. daun bawangnya separate. Digoreng Jadi sebentar. kalau pakai cuka diksi ya. Tadi Ya. pastikan apa diksi ya. Iya, kalau nggak ada cuka diksi. Kalau saya Tapi zaman pakainya. sekarang ada cuka diksi, cuka belibis juga ada Chef. Iya, makanya. Jadi bebas lah, bebas. Pokoknya cuka putih, yang pastikan pakai cuka gitu. Jadi, Chef kata Pak Wan Guna yang kayak di Albaik, kayak Albaik di Dubai. oh iya. Oh Chef ketemu sama Pak Wan Guna ini. Siapa itu? Pak Wan Guna itu Pak Wan Guna. Kemarin di Dubai nggak ketemu. namanya Wawan nih, Gunawan. Soalnya kan nama IG kadang-kadang beda ya. Nama keren. Ya, mungkin nama kerennya ada. Sama Gunawan itu kita ke sana memang. Saya masak aneka ikan dong supaya variasi tidak ayam terus. Ini diganti ikan boleh. Ini diganti ikan boleh ya. Ini dikasih dori boleh. Dikasih apa namanya? Chef request masakan yang paling sulit dan selalu gagal waktu dimasak ada nggak? Chef gagal apa? Nah, dulu saya gagal bikin bakery ya. Bikin bread gagal, tapi sekarang enggak. Ya Chef, saya Gunawan. Harus belajar. Oh, Gunawan. Oh, nama kerennya Gunawan. Thank you Gunawan yang ngajak untuk makan Albaik. Ya. Nah, jadi kita mau nyobain ayam Albaik di Dubai. Gunawan ada pas ID, jadi kita bisa dapat. Kalau enggak, antriannya kayak ular. Kita nggak akan bisa dapat. Enakan Albaik ya. Ini stylenya beda ya. Ini jadi orange chicken ini biasanya digunakan untuk peneman sebagai kompandimen makanan utama. Jadi kayak makanan utama, dimakan dengan makan utama. Jadi kayak nasi goreng dengan nasi, dengan sayur ya. Salah satu makanan utama lah ini ya. Jadi bisa juga menjadi kalau kita ngomongin soal rice bowl ya, itu dia biasa ditaruh di atas rice bowl juga bisa ya. Jadi ada banyak yang bisa dibuat dengan ini gitu ya. Nah, jadi ini saya bilang bisa dibikin digoreng setengah matang dulu tadi, setengah color ya. Tapi sudah matang dulu ya. Matang tapi belum terlalu coklat, belum bisa disimpan. Gitu. Jadi ini idenya dari Panda Express ya Chef? Ya, kayak Panda Express gitu ya. Dulu saya ininya Panda masih ada. Kita di Dubai juga masih makan Panda Express. Makin besar ya, di US juga mereka besar gitu. Chef, kalau dikasih saus gitu jadi lembek nggak? Segera dimakan ya? Ya, ini memang gunanya adalah memang dia pasti akan lembek setelah dikasih saus ya. Jadi kalau mau dia tetap garing ya mungkin ininya dikasih pisah gitu. Tapi memang ini dimakan seperti ini. Memang digoreng dulu, bukan dibuat supaya garing banget, tapi
supaya dia sausnya bisa mengcoating ini nih ayamnya. Ya kalau misalnya tanpa breading dia akan lepas. Ya jadi sausnya nggak menyatu benar gitu. Nah kalau dengan adanya breading dia bisa. Nah, ini saya bilang tadi bisa diganti dengan bisa diganti dengan ikan ya, dori terutama yang tahan ya, biasanya dori atau kakap bisa. Terus kemudian bisa juga beef ya, tapi beef biasanya pakai luruh dalam, di file kecil ya, di file tipis kemudian di breading ya, mungkin masih aja kalau beef. Kemudian habis itu baru dia digunakan dengan saus yang sama, orange sauce. Ya. Duduk-duduk sambil ngobrol mungkin. Jadi ini kita mungkin ada yang tanya-tanya, silakan. Ya kita foto dulu ya. Ini menggunakan Taste Me. Chef, makanan ekstrim apa yang pernah Chef Index olah? Ekstrim. Saya kebetulan memang kurang menyukai makanan ekstrim. Kalau Manado biasanya itu ada RW, ada kalong ya, itu yang paling ekstrim, tapi bukan saya buat ya. Makan ya, bukan buat. Nggak buat dan nggak makan. Ya, nggak buat dan nggak makan ya. Jadi kalau misalnya itu kita yang makanan ekstrim itu dimakan satu kali, sesekali ya orang. Tapi ini kan kita ngomongin bagaimana kita bisa membuat makanan yang orang bisa makan terus gitu. Ya caranya apa ya? Kita bikin makanan yang bisa. Diganti udang juga bisa. Ya ini ganti udangnya ditepungin sama, goreng sebentar. Nanti resep kita akan save bersamaan dengan demo ini ya. Supaya nanti bisa diulang-ulang dilihat. Nah, jadi ini ya. Jadi seperti ini. Jadi memang ini bukan untuk dibuat crispy, makanya ini dia bisa dibuat untuk kalau kalian pernah makan di buffet ya. Ini bisa untuk itu gitu. Jadi bisa tahan dia. Terus tadi bilang sausnya, kalau mau yang garing aja bisa aja sausnya dipisahkan ya. Supaya dia misal mau celup-celup di sausnya bisa, atau yang suka banyak saus disiram dengan sausnya lagi juga bisa. Jadi banyak ininya lah ya. Ada yang lost connection nih, oke. Udang goreng lebih cepat ya. Jadi kalau ayam biasanya lebih banyak. Kalau misalnya udang itu cuman mungkin 3-4 menit itu sudah mateng. Ya, apalagi kalau udangnya kita yang model kupas ya. Ya untuk ayam woku kebetulan udah ada di kelas. Jadi kalau misalnya ikut untuk yang Pasca Manado kebanyakan sudah ada di kelas, ada di Baking World ya. IG-nya Baking World itu ada dia kelas jadi paket. Jadi masak ayam, ada berbagai macam ayam dari berbagai tempat. Termasuk ayam woku gitu. Ayam woku, ada taliwang. Ya ada ayam bakar Padang ya. Nah, itu bisa dicoba ya. Nanti kita bikin yang ini aja, yang simple-simple, yang lainnya masih banyak resep lain yang naik ke atas ada banyak pertanyaan. Ya. Nasi goreng anak kos kemarin ya sudah saya share di itu nasi goreng paling gampang. Ya yang ada di ini, dan itu waktu saya kos-kosan itu saya bikin itu gitu. Jadi nasi sama sambal ya. Sambalnya diulek, kalau nggak suka ulek ya di blender aja kalau mau blender ya. Yang penting nggak pakai bawang putih ya, Chef? Ya, yang penting nggak pakai bawang putih. Sate Marangi ini juga kebetulan jadi sate-sate kita ada di Baking World. Jadi Baking World itu ada kelas sate, kelas ayam bakar, kelas makanan ikan. Boleh dicek di sana, itu bisa dilihat ya. Jadi nanti di sana kita ada kelasnya, bisa buat belajar banyak-banyak. Jadi bisa buat ide ya. Bakso goreng nanti kita coba ya. Nanti kapan-kapan kita bikin bakso goreng. Ya ini ayam albaik. Oke. Kalau cara ngasah pisau mungkin bisa dilihat di IG saya yang
tentang pisau-pisauan ya. Itu ada semua di situ. Itu bisa dikasih tahu, walaupun yang batu saya belum kasih lihat ya, tapi itu bisa lah, pasti bisa lihat. Ada banyak sekali ininya. Nah, cumi goreng tepung juga ada nih ya. Wah, ini baru-baru ikut ini berarti ya, Junita. Jadi di IG saya sebelumnya kalau cari itu resep Phoenix Tanker, itu ada banyak resep di sana gitu ya. Jadi dan terutama ini yang cumi, ada 2 macam cumi kita bikin. Ada salt and pepper squid, ada crispy calamari, bisa dilihat. Oke, ya aneka ikan udah ya. Nugget, nanti kita coba ada resep nugget ya. Ya, jadi itu yang boleh dibilang ini makanan yang simple, yang istilahnya tidak terlalu susah buat dibuat, tapi ini bisa untuk kemana gitu ya, bisa jadi hidangan peneman nasi. Nah, biasanya kita seneng makan nasi, itu biasanya itu dia dibuat itu. Ya, udang mayones nanti. Salam. Ada salam dari Gorontalo, Indra Desi. Tom yum juga sama nih untuk Andrea Sele. Saya udah pernah bikin tom yum. Walaupun dia menggunakan iga sapi ya tom yumnya, tapi itu resep yang sama untuk kalau kita buat dengan seafood ya, tinggal kita mengganti dengan seafood aja. Biasanya menggunakan kepala udang untuk flavornya, jadi itu bisa untuk ini. Kalau untuk sambal ya, sarannya saya untuk jualan terutama pakai toples, jangan yang menggunakan tomat, karena tomat itu gampang sekali dia berfermentasi. Jadi sebaiknya menggunakan cabai aja ya. Biasanya cabai hijau, cabai merah, itu sambal terasi, sambal merah itu juga dia tahan. Terus usahakan dia lebih banyak minyaknya, supaya minyaknya ada di permukaan. Jadi itu juga sebagai pengawet alami. Jadi kalau mau pengawet yang buatan, saya belum pernah pakai seperti itu. Ayam bakar yang simple, oke nanti kita coba ya, yang next time. Ada juga yang ikan, sebenarnya itu bisa juga digunakan untuk ayam ya. Itu resep ikan bakar, ada di IG saya, udah ada resepnya, itu bisa digunakan untuk ayam bakar. Pakai jeruk baby nggak bisa. Kalau saran saya, kalau nggak dapat jeruk sunkist, bisa menggunakan jeruk yang udah jadi aja, cuman gulanya berarti di-adjust ya. Ya, kalau soal mau nambahin gula atau enggak tergantung kita ya. Misalnya kadang-kadang udah asem, berarti harus tambahin gula sedikit buat balance. Kalau misalnya dia udah manis, berarti gulanya nggak usah, misalnya nggak perlu ditambahin gitu ya. Jadi itu yang mungkin bisa. Ya, ini ada yang sudah bikin soto Makassar juga ya. Memang kalau soto-sotoan itu biasanya dimasak 2 kali, dimasak 2 hari, 3 hari, itu biasanya lebih enak yang daging ya. Kalau ayam enaknya yang fresh gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang daging tapi dimasak lama lebih bagus. Ini ada yang udah coba. Nah, soto Makassar itu ada di resepnya, itu ada di online-nya, kelas online-nya Baking World ya. Saya belum pernah nih pakai pengawet ini ya. Jam seta itu belum pernah pakai pengawet itu. Mendingan dilihat aja, ditanyakan yang jual, itu biasanya ada komposisinya berapa banyak dengan berapa ininya. Iya, ini habis jalan-jalan, jadi mungkin pasti mukanya beda ya. Ayam lado mudo.
sudah ada. Kalau tanpa daun kunyit bisa aja ya. Kalau mau dibuat tanpa daun kunyit itu bisa aja menggunakan tetap bikin ayam lado mudo. Jadi aneka ayam bakar untuk Fitra Pipit itu bisa cek di IG-nya Baking World ya. Itu ada dia belajar 4 macam ayam bakar, itu 1 paket biasanya. Itu saya yang videonya saya itu dia bisa diakses untuk kelas ayam bakar. Ada juga kelas sate, ada kelas macam-macam ikan ya. Jadi ada banyak. Nah, jadi saya rasa itu aja ya, teman-teman. Terima kasih sudah ikutan live-nya. Ini live pertama kita lagi nih, setelah udah beberapa, ada 2 minggu kita, 2 apa 3 minggu ya, agak pause nggak ada di hari Minggu karena saya memang lagi keluar dan juga ada beberapa kegiatan penjurian desa wisata. Jadi memang masih banyak, tapi mudah-mudahan kita setiap minggu kalau misalnya bisa kita akan tetap live jam 7 malam ya. Nanti kita kasih queue, biasanya di post sebelumnya pasti akan ada queue-nya. Jadi teman-teman ini dicek-cek aja. Oke? Terima kasih, nanti saya akan share resepnya ya. Ini orange chicken supaya nanti bisa coba di rumah buat ya, bisa buat makan sendiri atau juga bisa buat ide jualan. Oke guys? Next time kita akan hari Minggu depan mungkin kita coba yang baking-bakingan ya. Nanti kita kasih tahu apa itu. Oke? Oke guys. Thank you for watching. Sampai ketemu di next live. Bye bye. Stay safe, stay healthy. Ting.